Kan ibu-ibu sing peliti ngeselin, ya kan bener kan aku yang tak lakukan. Tapi cek ote awutun. Cek ate omutun masake tahu tempe bener. Sampai kelas kurir iku nang omahe gak assalamualaikum. Bos biasa deh. Tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan kami. Saya Bang Najib, ada Za, ada Ulum di episode kedua. Yang Part 2 yang Ya, ada sempat part 2. Yang sebenarnya kostum kita gak kayak gini. Kostum kita kayak part 1. Cuman karena ada beberapa kejadian yang sangat mengilhami kita semua. Asik. sehingga harus belajar lagi. Ya, sehingga kita harus take ulang. Makanya kita menjadi trio hitam-hitam. Di segmen ini kita akan di segmen ngaji ini kita akan membahas kelanjutan dari part sebelumnya ya. Tentang hak dan kewajiban suami ya. Ya. Yang kemarin di opening part satunya tentang nusus openingnya. Nah, karena openingnya udah ngomong tentang part nusus, itu ada dawuhnya Sayyidina Ali yang mau saya bahas dan itu ada di buku ini halaman 51. Tapi karena kurang nyambung, kan nggak enak nih. Kita loncati dulu langsung ke halaman 67. Ini ada hadis. Bunyinya Hadis yang artinya istri manapun yang meminta talak kepada suami secara tidak wajar, maka diharamkan baginya bau surga. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dari Thauban, budaknya Rasul. Oh, iya. Nah ini kejadian-kejadian yang belakangan sering terjadi ketika kita jalan di depan pengadilan agama. Iya, pengadilan agama semakin ramai ya, Bu. Iya. Ini kan sering kita lihat bahwa yang menggugat adalah perempuan. Oke. Nah, ini berkaitan dengan naskah iku, dengan hadis iku mang. Kira-kira kalau di dunia mungkin nggak ada masalah ya. Iya. Nah, di akhiratnya kan nanti masalahnya Tapi kalau nanti secara di akhirat. duniawi aman. Aman ya? Boleh Ya. Kan buktinya orangnya masih hidup kan? Masih Iya, itu. jadi aman. Nggak ada adab. Kan juga dapat rezeki bisa makan kan? Iya, Aman. dan jek iso ngingoni anake. Nah, yang diharapkan kan nanti tidak bisa mencium bau surga, berarti lebih ke arah akhirat. Nah, tapi dalam fikih ini kata Mas Ulum tadi sebelum mulai Ya. dalam fikih ada istilah apa? Khuluk. Hulu. Nah, Bab hulu. definisi khuluk itu apa? Mungkin teman-teman yang ada di penyimak obrolan Warung Kopi belum mengetahui apa itu khuluk. Kalau hulu ya seingatku ya karena sudah lama nggak ngaji. Apa mau ngaji kitab-kitab fikih ya? Iya, itu kan udah lama ngajinya terus bab tersingkirkan kan bab hulu. Karena tidak berharap. Nggak terlalu populer seperti bab sholat, bab zakat, bab haji gitu. Nah, seingatku itu di fikih ada namanya bab hulu. Itu seperti kebalikannya cerai ya. Kalau cerai itu kan datangnya dari laki-laki. Kalau hulu itu datangnya dari perempuan. Seingatku hukum dasarnya itu memang haram. Cuma ada pengecualian yang diperbolehkan Terjadinya hulu. terjadinya hulu, di mana istri boleh untuk meminta cerai kepada suaminya. Tapi itu pun dengan catatan nanti dia harus mengganti rugi seingatku. Ganti rugi sih apa ini? Kalau Ganti rugi apa ya? Kalau detailnya aku agak lupa ya. Mungkin kan bayangannya, bayangannya kan kayak misalnya ketika nikah kan laki-laki bayar mahar dan lain-lain. Nah mungkin ganti ruginya hal-hal seperti itu. Harusnya dikembalikan ya. Tapi kalau menurut adat setempat itu ya udah cerai aja, nggak usah dibalikin. Kan kecuali kasihan gono sama gini ya. si cowoknya kan, si cowok udah berusaha terus ditinggalkan terus gak dibalikin. Sedih banget. Dan kalau kita ngebahas tentang perceraian, itu kerennya
di Indonesia menurut Gus Bahak itu ulamanya udah mempersiapkan hal itu juga. Jadi ada taklek untuk talak. Tolak. Berarti itu taklek tolak itu munculnya di mana sih? Di Indonesia. Salah satunya kalau menurut Gus Bahak waktu itu yang merumuskan Yai Wahab kalau nggak salah. Nggak tahu saya kalau itu. Iya itu pernah dibahas di ngajar Gus Bahak juga. Kenapa? Karena kalau dulu kan cuma dicatat aja. Lah banyak cowok-cowok yang katanya lagu itu lelaki kardus. Itu nikah. Nikah doang. Habis gitu karena punya istri satu. Habis gitu ini ngeselin. Nambah lagi satu. Kan cowok nggak punya kewajiban untuk minta izin kan. Iya. Nambah lagi. Ini baik, ini balik lagi. Terus ini ngeselin, nambah lagi. Waduh. Tapi si cewek ini kan nggak bisa menikah lagi kalau talak belum dijatuhkan. Ya, nggak ada kata poliandri kan? Nggak ada. Makanya ada taklek itu yang menyatakan ketika ada beberapa kejadian seperti si cowok nggak mau ngasih nafkah, si cowok menghilang nggak ada kabar, bla bla bla, itu akan bisa, otomatis atau bisa diajukan dan hakim bisa ngambil peran untuk menjatuhkan talak. Tapi biasa nih kalau kata Gus Bahak, lek yai sepuh ketika ngadiri nikahan santri nih, ketika Pak Mudin nyuruh si cowok moco taklek itu. Boten usah santri kula. Karena ngeri nih ya. Iya karena kayak yai sepuh paham gitu loh, santri-santri kadang-kadang belajar rumah tangga iku rada ngeselin. Moro-moro ngilang. Gak nyambut gawe Lama-lama kaitane. forward. Sing biasane iku nang ngene gua iki nang omahe kancane. Karena blutrek banget. Kalau wate nang ngene koncone. Lek gak ngono mendadak dadi khodim ya ini maneh. Iki mari rapi dadi khodim maneh lapo? Kalau di prosedur pernikahan di Indonesia kan gini, yang saya tahu. Sebelum mempelai pria dan calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan itu melangsungkan akad nikah, itu ada proses rapak ya. Ya, katanya sih. Loh, Saya kan nggak tahu. sampe durung proses ta? Belum Loh, rapat. Oh, durung rapak ya? Belum. Cek proses liyane ya? Iya. Ini kabar bahagia bukan berapa Alhamdulillah kita membahas tentang ilmu pernikahan dan saya mendekatkan diri pada pernikahan. Wis mari lamaran. Ya, alhamdulillah. Gas tancap pokoknya. Nah, pada proses rapak sesuai pengalaman ya, itu ada apa namanya, si perempuan ditanya, kamu mau di mahar berapa? Nah, itu ada proses itu ya. Pas ngisi formulir sih inget. Oh ya kan. Soalnya aku inget itu dulu pas ditanya, ini maharnya mau apa? Aku tolak-tolak. Lah rapak itu kan untuk memastikan formulir itu. Nah, untuk memastikan bahwa isian dari formulir termasuk kamu namanya siapa, kedua calon mempelai, kemudian Bener anaknya bapakmu gak? bapakmu itu jenenge sapa, bapak kandungmu, nah walimu jenenge sapa, maharmu piro, sudah kesepakatan apa belum. Nah, angka-angka apa data-data yang ada di formulir itu dipastikan lagi di proses rapak. Ini pengalaman ya Mas ya. Iya, saya terima pengalamannya dengan baik. Tapi pengalamannya cuma sekali Mas ya. Oh iya, jangan berkali-kali. Kayaknya mau nambah yang ini. Ada yang ingin nambah pengalaman rapat. Lah, taklik tolak itu kalau nggak salah sebelum akad nikah ya? Kayaknya sebelum. Iya, Sebelum ya. Kayaknya Aku pengen gak adik soalnya. Saya ingat itu Sebelum akad nikah. Sebelum akad. dibacain kalau nggak menafkahi berapa bulan gitu-gitu saya ingat Iya. gitu. Menghilang, tidak menafkahi, tidak ada kabar, Harus. Ditirokno. bisa mengajukan gugatan Cerai. cerai. Nah, ini ketika proses ini kira-kira bertentangan nggak dengan apa namanya yang tadi hadis dari Nabi tentang seorang istri tidak boleh mengajukan cerai. Kalau misalnya Bukan buat tidak boleh. aku ya, ketika hadis itu ada dan proses ini tidak mencederai hadis itu. Kenapa? Karena taklek ini sudah dirancang oleh ulama-ulama sepuhnya Indonesia.
Heeh. Yang pasti ketika itu sudah hadir dan itu bermasalah, pasti ulama-ulama itu sudah Wis antisipasi lah ya. Gak parah nakal gitu. Tapi kenapa sampai sekarang ada ya? Karena ulama-ulama udah sepakat. Dan saya yakin literasi beliau-beliau udah Iya. Jelas sudah sangat banyak lah. nerecel. Enggak, karena apa namanya, kalau hadis itu kan biasanya memang ya itu kan sangat umum ya. Nggih. Nah, perincian-perinciannya biasanya dijelaskan oleh para ulama-ulama di kitab-kitab fikih itu. Oh iya. Termasuk iya. kenapa misalnya tadi dikatakan haram bau surga, tapi kan buktinya ada bab namanya bab khulu di fikih. Ataupun misalnya perkara yang paling tidak disukai adalah perceraian misalnya. Iya. Itu kan juga ada, tapi kan di fikih diperbolehkan. Diatur. Dan diatur ya. Nah, Dan masalah perceraian sendiri kan juga di khotbah nikah apa pokoknya sadurunge nikah kan dikandani sih. Dan nek apik yo terusno, lan nek gak cocok yo pegatan. dan itu justru malah yang membedakan dengan kawan-kawan agama lain misalnya kayak Kristenin, Katolik itu kan Katolik, ya. kayaknya nggak boleh cerai malah Nggak kan ya. boleh cerai. Secara konsep. Secara konsep itu kan nggak boleh cerai. Artinya kalau hadis itu kan nggak bisa dipahami secara tekstual gitu aja, harus ada tidak bisa rincian. mutlak Iya. dipahami secara Kenapa- tekstual. Iya. Kenapa hadis itu dikeluarkan Nabi, ceritanya Iya. opo, sebenarnya tujuannya buat siapa? Nah, harus ada rincian-rinciannya itu tadi. Ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dipahami. Mm-mm. Jadi butuh literasi tambahan. Nah, makanya Jadi masalah- Bukan kalau tambahan kita- sih kalau menurutku, Oh. justru Oh dasarnya. iya. Aku ingat itu Butuh kata-katanya. penerjemahan. Kata-katanya Mbah Hasyim itu kalau nggak salah, seumpama tidak ada fikih, aku tidak akan bisa memahami hadis. Seumpama tidak ada hadis, aku tidak akan bisa untuk memahami Al-Quran. Itu kan berarti fikih itu kan dasarannya, Ya. bukan tambahannya ya. Bukan tambahan ya. Maksudnya, aku yakin Mas Najib maksudnya ngomong tambahan itu tambahan ilmu. Tambahan literasi, tambahan literasi. Jadi ketika kita memahami Al-Qur'an dan hadis secara letterlek, di situ ada asbabun nuzul, asbabul wurud, bopo ae kan ya. Ya kita harus asbab itu. bukan asbab yang jelas. Nah, ini asbab. Nah, ketika kita membahas apa jenenge Mang? Hulu. Oh, hulu. Nah, ini kan ulama Indonesia sudah mengambil sikap ya. Ya. Sudah mengambil sikap dengan kalau nggak salah di kompilasi hukum Islam ada itu. Ada. Di kesepakatan ulama tentang pernikahan dan tetek bengeknya pernikahan termasuk perceraian dan hulu tadi itu tertuang di kompilasi hukum Islam. Nah, Ngono NU itu jangan-jangan. bukan kompilasi hukum Islam ini punya negara. Oh gitu Oh, ya. Ya. Itu jurusan biar. Oh, apal banget ya. Ya kitab sucinya kan ini kalau anak hukum Islam. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 dan hadisnya adalah kompilasi hukum Islam. Iya. Oh, itu jenenge kita, Mbak. Iya. Karena di NU kan punya apa namanya yang diterbitkan jadi buku itu kan namanya kok seperti kompilasi hukum Islam. Jadi itu kesepakatan hasil Bahsul Masail Konbas Muktamar, judulnya Ahkamul Fuqaha. Oh. Nah, iya, dulu iya, kan iya. jadi bahan ujian saya dulu waktu masih Oh, iya. Oh iya, kuliah lagi. Berhubung kuliah saya desain komunikasi visual. Lah iki. Konsentrasi animasi. Jadi saya juga nggak nyambung sama yang dikatakan beliau-beliau ya. Tapi literatur sama nyambung. Iya, boleh lah nama-nama ilmu dikit. Saya izin bentar. Saya orangnya pamit. Ya, teruskan. Oh iya. Tapi kalau kita ngebahas lagi tentang bab hulu. Hulu nggak akan terjadi kalau tanpa ada nusus. Iya sih. Hulu tidak terjadi kalau tidak ada nusus. Iya dong. Kalau hulu tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Ulum ini ya. Ya. Nah, nusus itu apa sih sebenarnya? Nah, dalam bahasa sederhananya untuk masyarakat awam, Nusus itu ngambek, gondok. gondok. Oh, ngono ta. Lah kan nggak mungkin tiba-tiba sing wedok pengin pegatan, pengin bercerai tanpa ada gondok. Habis ketawa-ketawa, mas aku jalan cerai. Sih. Apa sih? Kan pasti ada nusus lah. Ada proses lah ya. Lah, kita bahas lagi ketika nusus. Kenapa ada nusus? Apakah perbedaan pendapat? Ataukah merasa pendapatnya tidak didengar? Heeh.
atau hal lain yang dimana kadang-kadang cewek-cewek tuh sedikit random buat saya. Random sih apa? Ya aku nggak apa-apa. Contoh, Kamu mau mie? enggak, Mau nasi goreng? enggak, Kamu ngapain sih? nggak apa-apa. Kenapa harus bisa ngobrol kayak gitu? Jadi ketika aku ngobrol dengan beberapa orang, cewek, mbak, atau saudara-saudara cewek, itu kadang, ya apa sih dia ini lo coba gini. Oke, lah kan gak apa-apa, jadi emang gak apa-apa. Tapi kan yo gak ngono wae kan kudu ngerti. Apa gak ngomong aja? Yo gak iso lah. Nah, ini. Randomnya cewek ya. Iya, maksudku ini sebenarnya buat pasangan-pasangan baru, kesepakatan dalam berkomunikasi harus ada. Iya, betul. Jangan sampai kadang-kadang cewek itu merasa aku udah berkorban banyak buat si cowok. Si cowok merasa berkorban banyak untuk si cewek. Ketika satu letusan das, wis merau, wapak kabeh wisan. Karena sama-sama merasa dizolimi satu sama lain. Kategori nusus di CM mungkin ya. Nah, Nah, ini kategori nih. nusus. Kan tadi ada permasalahan-permasalahan yang disampaikan sama Mas Zaza. Nusus terjadi karena apa sih? Nah, kategori nusus ini apa sih sebenarnya? Kalau nusus ini setauku ya terjemah bebasnya itu membangkang. Membangkang dalam Bukan arti gondok ya? bukan sih kalau itu. Kalau dalam gambaran saya itu soalnya itu kan akibat nusus itu kan ada akibatnya juga. Misalnya suami itu tidak wajib menzakati istri ketika dia nusus. Zakat fitrah. Loh. Itu salah satu akibat dari nusus. Dia juga nggak dapat nafkah. Itu ketika dia nusus. Kalau cuma gondok kan bayangan saya nggak masuk itu. Masih bisa dikomunikasikan gondok ya? Iya. Iya, soalnya waktu aku kenapa nganggap nusus itu gondok, ketika tak moco itu yo kan gondok aja, tapi mungkin gondok dengan Yang berlebih. level selanjutnya. Level 5. Gondoknya pedes banget. Sampai pulang ke rumah orang tuanya itu mungkin ya. Ya, mungkin ya atau tidak menaati suami dalam hal-hal yang dalam agama misalnya atau apa gitu. Karena kalau misalnya sampai pulang ke orang tua, juga bisa kita bahas kayak gitu juga. Karena di teks ini menyatakan ketika istrimu nusus, kamu harus mendiamkan. Loh iya. Berarti kemungkinan jadi sak kamar kan? Iya, nanti kau udah 3 hari baru kamu harus pindah ke kamar lain. Heeh. Berarti kan saomah. Iya sih. Ketika sampai mulai nang omahe, Paling berarti sing luwih parah level 7 mbok piro iku mah. Contoh nusus misalnya seingatku itu ini, misalnya diajak. Berhubungan badan. Nah, itu nggak mau. Itu namanya itu kan tidak mentaati suami ya. Bukan gondok ya. oh iya. Nah, itu kategori bisa Diajak dikategorikan beribadah kok nggak mau. tidak enak-enak kan. Iya. Nah, iki. Ibadah kok sama dosen kerenyeng aku. Berarti strateginya salah, Pak. Iya. Tapi kalau kita ngebahas kayak gitu, berarti kan banyak juga cowok yang tidak tahu cara saling memuaskan. Nah, ini menarik. Sampai si cewek akhirnya males. Padahal aku lagi gak salah. Iku mbok nang Quran mbok nang hadis ya. Aku lupa. Si jelas itu adalah literasi suci yang menyatakan sebenarnya nafsu cewek iki lebih besar daripada cowok. Lah ketika nafsunya lebih gede, dijak sampai gak gelem. Ini kan berarti antara Sing goblok sing ngejak. sing ngejak gak tau ngenakno. Berarti ini egois. Berarti belum bisa tahu bagaimana ciri-ciri si cewek puas atau gimana. Padahal kan tadi disampaikan bahwa cewek itu nafsunya sepersekian dari pada laki-laki. 1/10. Ya. Jarang lihat 9/1. Jarang lihat tutorial itu. Padahal tutorialnya fake. Kalau misalnya dengan
literasi yang kayak gitu dan banyak pernyataan juga menyatakan aku loh mosok njaluk bapak iku loh wis pegel ae. Ini berarti sebenarnya si cewek punya dorongan, cuma si lanang itu antara goblok sampai males. Padahal teks di Quran menyatakan serau ngono bojomu sing apik. Berarti kan si cowok ini gak nyerawungi sing apik. Termasuk sing enak, Mang. Nah, kan ada apik dadi enak. Kenapa? Kak, pergaulan yang baik, serawung yang bagus, pasti goalsnya adalah komunikasi. Betul. Komunikasi yang baik akan menghantarkan hubungan yang cewek baik. yang manja pasti ngobrol. Nah, rugi aku kuliah komunikasi. Iki. Berarti enak no. Jelas ketagihan. Soalnya seringkali dimanapun ono sing temen-temen itu ngomong wah durasiku suwe. Tapi apakah durasimu lama itu pasanganmu juga puas? Belum tentu. Atau hanya memuaskan egomu aja? Jadi kamu merasa superior kalau durasimu lama. Tapi pasanganmu malah untuk pegel tok ambek jengkel. Gak gol iku mang lho. Ambek loro. Ya, loro depekso. Hesh. Karena tahu ada lubrikan. Produknya yang berbasis air. Wah, literaturnya akeh bisa. Wis Kasih khatam sik tahu. sadurunge budal. Ya kan kita harus mempersiapkan. Iya, termasuk lihat video tutorial yang banyak ya. Bukan lihat video. Oh, enggak ya? Belajar. Belajar biologi khususnya. Dari yang berpengalaman. Sak jam. Tapi menurut beberapa literatur yang saya baca, ibadah yang paling enak ya, itu durasi itu belum tidak menentukan. Kadang kondisi psikologis yang tepat itu akan memuaskan kedua belah pihak. Tanpa durasi yang lama. Gitu Kalau ya? katanya sih. Kata senior. Beberapa literatur. Oh, Ya literasi. Iya, berartikel juga ngomong gitu kok. Ini bukan tentang durasi, bukan tentang apa, tapi gimana komunikasi kalian dan akhirnya bisa berbahagia bersama. Nah, itu Sudah. termasuk kalau di adabnya itu kan, di adabnya guyon dhisik. Iya. Termasuk istilah kalau mungkin bahasa sekarang foreplay lah ya. Foreplay dong, enggak langsung dek ke dalam. Enggak dong. Enggak gitu dong. Kasar, Bos. Iya. Ini pembahasan dewasa gitu. Karena sudah malam. Dan ini tadi kayaknya kita udah ngebahas tentang nusus dan saya ingin bacakan satu hal dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu an menyatakan sikap-sikap yang buruk bagi lelaki dan terbaik bagi perempuan antara lain adalah pelit, sombong, dan penakut. Sesungguhnya para perempuan atau istri ketika pelit maka ia menjaga hartanya dan harta suaminya. Ketika perempuan bersikap sombong maka ia akan mencegah diri untuk berbicara dengan setiap orang menggunakan bahasa yang lembut atau flirting ngono yo. Sing ketok-ketok bosone koyone arek iki gelem deh ambek aku. Manja-manja dedek. Yang akhirnya menimbulkan fitnah kan. Ya. Dan ketika ia bersifat penakut maka ia takut untuk keluar rumah, takut tempat-tempat berbahaya dan takut kepada suaminya. Tapi ki luwih nanggone arah takut atau hormat. Sungkan balik. Enggak, karena misalnya takut sama suaminya. Bagaimana keturunan ini bisa ada kalau takut? Lu kan ketakut. Nah, iya. Takut untuk menolak. Karena enak. Literasi suaminya berat. Takut gak dikai blonjo. Takut yang ngeselin. Berarti gini, seorang perempuan itu berhak atau wajar ya, Oke. dibilang wajar ketika dia menjadi pelit. Oke. Suami pelit itu nggak wajar. Gak wajar, kudune sedekah dhewe. Dadi kan imbang. Ketika sing suami terlalu blor, sing wedok ngempet. Berarti konsep pernikahan adalah
menyatukan dua perbedaan karakter tadi ya. Ya, nyari solusi. Saling menutupi. Jadi kan berarti yang dilakukan orang Indonesia pada umumnya juga wis sepakat. Wis bener, kenapa? Karena banyak orang Indonesia yang memanage uang adalah perempuan. Dengan harapan si perempuan itu pelit. Ya, standar. Dan pelitnya itu di teks ini saya yakin untuk skala yang besar banget. Termasuk untuk dirinya sendiri. Bukan hanya pelit ke orang lain tapi dia check out Shopee bolak-balik. Wah, Utun ya kan. dia belonjo itu. Kan ya masalah so. Ya. Iki bagian oma-oma kok rodok sayang tapi kelambimu kok api-api. Apa ini konsepnya? Ya gak iso ngono juga. Nah, iya, berarti kan buat saya kata-kata pelit di sini maksudnya bisa memanage keuangan dengan tidak sembrono. Financial management ya. Yo, soalnya udah ngomong pelit tok, terus apa ya ono ibu-ibu sing pelitnya ngeselin. Ya kan, bener kan aku yang tak lakukan. Tapi cek ote awutun. Cek ade owutun masake tahu tempe bener. Yang penting boy check out. Sampai kelas kurir iku nang ngomong gak ada assalamualaikum. Bos biasa deh. Dan kalau kita ngebahas tentang pernikahan lagi dan ini di bab akhir ada di halaman 95, judulnya haram bagi lelaki melihat perempuan ajnabi dan sebaliknya. Yang selama ini kan sering banget dikatakan, ya gimana saya khilaf? Kok iso? Saya melihat tubuhnya yang indah. Saya khilaf. Misalnya haram gak mau lakoni, kon gak ngarah khilaf kan. Karena dia matanya kemana-mana. Akhirnya terjadilah itu. Dan buat orang yang emang delodok, itu dia gak butuh untuk lihat cewek pakai baju minim kok. Di beberapa di Jazirah Arab itu orang yang berukut-berukut Bahkan bercadar ya. iya, waktu itu. Iya, tetap dikerau watak kan. Wataknya pas dibuka lana. Gelet. Termasuk beberapa cerita dari orang dulu. Zamannya bapak ibu saya berangkat haji. Kalau jamaah itu kalau mau naik taksi jangan perempuannya dulu. Laki-lakinya harus masuk dulu. Kalau keluar dari taksi, bukan keluar yang lain ya. Ya. Perempuannya duluan, baru laki-lakinya. Lah gak udah digondol ya. Iya. Malah bolak cawak. Di Jazirah Arab loh itu ya. Diculik sob. Ya tapi artinya kalau misalnya membaca kitab ini secara itu utuh itu kan yang diatur itu kan bukan hanya tubuh perempuan. Iya. Tapi juga pandangan dan otak laki-laki kan. Iya. Nah, yang selama ini banyak dikritik oleh orang-orang itu kan kok sing diatur iki meng wedok tok, yang diatur kok cuma perempuan saja. Buktinya sebenarnya balance. Sebenarnya cowok itu juga diatur loh. Cuma orang-orang kan nggak tahu kalau misalnya melihat ajnabiyah itu haram, dianggap ya biasa wae kan. Kalau melihat ini kan sebenarnya ya dua-duanya loh diatur. Nah, buat saya kadang-kadang ada beberapa trauma yang ada dari si pembaca. Jadi ada info-info penting itu diabaikan sama otak dia. Dia hanya fokus di poin-poin yang menurut dia masalah. Jadi wong jengkel loh. Berarti kan gini, tergantung lagi bagaimana pembaca dan penikmat dari sebuah teks interpretasi atau dari otaknya. Bagaimana dia mengkaji lebih lanjut bahwa informasi ini harus dibaca sampai tuntas. Biar semuanya terbaca dan tahu dalamnya. Ya sama kalau orang datang ke ulama, ono ulama ulama beneran, sing ulama beneran itu ngasih kebenaran tapi ulama su nyari pembenaran kan gitu. Iya, betul. Wala lu sini ada ini Qurannya gini udah pegang ayat ini aja. Masa calupik tok tahu widik ngono. Geng mau maju ngacung kan masalah. Ya. Termasuk itu akhirnya informasi yang sebelah tadi menimbulkan hoax-hoax yang meresahkan masyarakat. Iya, karena dipotong-potong. Kayak jangan baca kitab itu. Karena itu
terlalu patriarki, terlalu cowok banget. Di mana ada patriarkinya ketika kita lihat aja lo dilarang. Nah, Kita kasih itu tahu, ini bukan tentang matamu loh, jangan matamu. bahasa Indonesia kan gimana ya? Soalnya kalau kita pakai kata-kata mata engkau gak sawangan nih. Kata nggak puisi. Mata engkau berbinar-binar. Kita bang rayu ya. Dan saya kira karena durasi yang udah cukup, Cukup lah. dan semoga buat kamu yang lagi nonton kita juga mendapatkan ilmunya bisa diserap dengan seproporsional mungkin, dan semoga bisa jadi bahan kalian menjalani rumah tangga kalian, kamu sama pasanganmu. Dan kamu juga kan sebentar lagi. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Kok paling ngono? Kan katanya nih. Ya amin. Makanya tak semoga. Amin. Amin. Oke. Untuk pemirsa obrolan kopi, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di video ini karena kita akan menampilkan video-video pembelajaran lebih lanjut bersama Za dan Kang Ulum. Tapi nggak pakai tutorial. Nggak pakai tutorial. Tentunya dengan konsep yang sangat sederhana di konsep obrolan warung kopi ya. Oke. Saya Najib. Ulum. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.